Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Miskianto, NIM 191800046. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tentang menganalisis permasalahan pendidikan di Indonesia. Yang pertama ada fenomena fakta permasalahan pendidikan di Indonesia. Yang pertama ada pemerataan pendidikan di Kalimantan Utara. Di sini terdapat siswa SD Negeri 030 Sebengkok, Kota Tarakan, Kalimantan Utara masih melantai karena tidak memiliki kursi, meja yang digunakan juga dari orang tua murid yang dibawa dari rumah. Pihak sekolah sudah mengajukan anggaran untuk membeli mebel ke dinas pendidikan setempat, tetapi hingga saat ini belum ada respon. Jadi meskipun demikian, para siswa tidak merasa risih maupun tidak nyaman karena belajar bersama-sama. Faktor yang mempengaruhi perkembangannya permasalahan dari masalah pendidikan tadi, keterbelakangan sarana prasarananya. 4 kelas yang berada di SDN tersebut terpaksa melantai karena tidak ada kursi untuk duduk, sedangkan meja yang digunakan untuk belajar merupakan meja lipat yang dibawa dari rumah masing-masing. Terus upaya penanggulangan masalah ini diharapkan sekolah lain yang memiliki kursi lebih bisa dialihkan ke SDN 030 tadi, supaya siswa kelas 1 dan 2 bisa melakukan kegiatan belajar mengajar dengan layak. Selanjutnya, yang kedua, efisiensi pendidikan di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur. Di sini terdapat Kabupaten Balangan, perjalanan ditempuh 5 jam menggunakan kendaraan roda 2, diselingi kaki untuk mendaki. Desa Ambutin terletak di perbatasan Kalimantan Selatan dengan Kalimantan Timur. Kondisi jalan pun tidak sangat ekstrim karena hanya jalan setapak dan berbatuan. Di dusun tersebut hingga kini tak ada sekolah. Sekolah terdekat berada di Dusun Hampang yang memerlukan waktu 6 jam dengan berjalan kaki, sementara kendaraan roda 2 juga terbatas. Terus faktor yang mempengaruhi perkembangan permasalahan ini, keterbelakangan sarana prasarana. Mereka dibuatkan satu tempat belajar tanpa bangunan dan hanya diberatakan terpal berwarna coklat yang tiap sisinya diikat ke batang pohon. Kemudian dibuatkan kursi dan meja memanjang untuk 2 baris yang dari kayu. Satu papan tulis dari papan berwarna coklat berada tepat di depan para siswa. Upaya penanggulan permasalahan ini, keberadaan guru kunjung membantu arus adanya keberadaan guru untuk membantu para anak di desa Ambatunin tersebut untuk mengenal angka dan huruf. Disdik Balangan berjanji menganggarkan pembangunan SD kecil di desa Ambunin pada tahun anggaran 2020 segera dilaksanakan. Perbaikan fasilitas, kekurangan atau kerusakan fasilitas pendidikan jelas akan mempengaruhi kualitas pendidikan karena secara psikologi seorang anak harus belajar pada lingkungan yang kondusif dan didukung oleh sarana yang lengkap. Selanjutnya, yang ketiga, kualitas pendidikan di Maluku Utara. Ini terdapat di Kecamatan Weda Timur, merupakan salah satu wilayah Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara yang memiliki 5 desa, diantaranya Desa Dote, Kotalo, Mesai, dan Yeke. Dilihat secara kasat mata, dari beberapa desa tersebut memiliki kunci utama bagi suatu bangsa atau negara untuk unggul dalam persaingan global, termasuk juga pendidikan yang berada di wilayah Kecamatan Weda Timur.
Pendidikan dianggap sebagai bidang yang paling strategis untuk mewujudkan kesejahteraan nasional. Sumber daya manusia yang cerdas dan berkarakter di Kecamatan Weda Timur merupakan persyarat terbentuknya peradaban yang tinggi. Sebaiknya SDM yang rendah akan menghasilkan peradaban yang kurang baik pula. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kualitas pendidikan di Kecamatan Weda Timur masih rendah, diantaranya dan selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi perkembangannya permasalahan dari masalah pendidikan tadi, kurangnya tenaga pendidik, tidak ada guru ahli mata pelajaran. Salah satu faktor utama yang sering ditemukan di desa Kecamatan Weda Timur ini. Tenaga pengajar di beberapa desa pada sekolah TK, SD, SMP maupun SMA masih kurang karena kebanyakan lulusan mahasiswa yang berstatus sarjana pendidikan atau guru honorer lebih memilih pekerjaan di perusahaan dibandingkan dengan profesi mereka. Penyebabnya adalah dikarenakan pendapatan ekonomi honor mengajar lebih kecil dibandingkan dengan pendapatan hasil kerja di perusahaan terdekat yang lebih besar. Saat ini kebanyakan guru PNS dan guru honorer lain memegang mata pelajaran yang bukan bidang ahlinya, sehingga pembelajaran tidak efektif dan ini menjadi pembodohan secara turun-temurun. Kurangnya sarana dan prasarana pendidikan, permasalahan yang sering terjadi sekarang ini di Kecamatan Weda. Ada sekolah yang sarana dan prasarananya kurang memadai dan banyak yang memperhatinkan. Misalnya fasilitas yang kurang seperti ruang kelas yang bocor, alat praktek yang kurang, bangku dan meja yang rusak dan lainnya. Selanjutnya, upaya penanggulangan permasalahan. Kesediaan sarana dan prasarana sekolah sangatlah penting untuk menunjang proses pendidikan yang lebih baik. Pengelolaan pendidikan ketenagaan pendidikan tenaga pendidikan antara lain pada peningkat kualifikasinya, memberikan kesejahteraan kepada seorang guru, mengirimkan tenaga pengajar yang berkualitas ke daerah yang kekurangan tenaga pendidik di daerah Maluku Utara tersebut di Kecamatan Weda Timur. Yang keempat, ada kualitas pendidikan di Aceh. Di sini Kecamatan Kepulauan di Aceh terbesar, ada 2 pulau penghuni yakni Pulau Bereuh dan Pulau Nasi. Kondisi pendidikan di kedua pulau paling ujung Indonesia ini sangat miris. Di Pulau Bare yang Bereuh yang berpenghuni sekitar 5.000 jiwa, penduduk terbagi dalam 13 desa. Ada 5 SD sederajat di sana serta 2 SMP masing-masing di Rinon dan Blang Situngko. SMA hanya ada di Blang Situngko. Perkara fisik bangunan ada masalah karena semua sekolah sudah permanen, namun fasilitas dan ketersediaan guru membuat aktivitas belajar mengajar di pulau ini jauh dari harapan. Banyak guru enggan tinggal di sana. Faktor yang mempengaruhi perkembangannya permasalahan di sekolah ini, keterbelakangan sarana dan prasarana. Salah satu masalahnya pada ketersediaan guru yang masih terbatas. Sekalipun di sana sudah ada perumahan dinas guru, tak ada pengajar yang mau menetap. Mereka rata-rata tinggal di Banda Aceh, hanya mengisi jam mengajar di sana. Beberapa mata pelajaran seperti geografi, pendidikan agama, Islam, kesenian, dan penjaskes belum ada guru untuk menyiasati kekurangan guru lain mengajar rangkap. Upaya penanggulangan permasalahan ini dengan cara pemerintah harus gerak cepat untuk terus meningkatkan mutu pendidikan di daerah-daerah terpencil seperti Pulau Nasi, baik dengan fasilitas maupun ketersediaan guru, serta rajin mengevaluasi diskusi pengajar. Yang kelima, ada efektivitas pendidikan di Kalimantan Selatan. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Mendikbudristek Nadiem Makarim mengatakan efektivitas pembelajaran jarak jauh PJJ di masa pandemi menurun. Tidak hanya di Indonesia, kata Nadiem, efektivitas PJJ juga menurun di seluruh dunia. Hal tersebut ia dapat dari berbagai laporan adanya kendala dari metode PJJ yang diterapkan selama pandemi ini. Faktor yang mempengaruhi perkembangan permasalahannya, efektivitas PJJ menurun karena memiliki berbagai masalah seperti konektivitas yang belum memadai. Selain itu, diakuinya masih banyak masyarakat yang tidak memiliki gawai untuk mendukung PJJ. Kemudian faktor lain menurunnya efektivitas PJJ adalah karena rasa bosan yang dialami pelajar setelah 1 tahun lebih berada di rumah. Upaya penanggulannya, program PJJ telah diterapkan di Indonesia selama 1 tahun lebih, tepatnya sejak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mendikbud Nadiem Makarim mengeluarkan surat edaran untuk pencegahan virus corona. Nadiem mengajak berbagai pihak di dunia pendidikan untuk bergerak bersama menghadapi virus corona yang telah resmi ditetapkan WHO sebagai pandemi global untuk melakukan langkah-langkah mencegah perkembangannya penyebaran COVID-19 di lingkungan satuan pendidikan. Yang keenam, ada relevansi pendidikan di Jakarta. Di sini jumlah perguruan tinggi di Indonesia saat ini hampir menyentuh 5.000. Dengan jumlah tersebut perlu dipastikan terselenggaranya pendidikan yang berkualitas. Pendidikan yang berkualitas dibutuhkan negara Indonesia untuk menyiapkan bonus demokratif yang secara bisa dinikmati, namun hal ini dapat menjadi bencana jika tidak disiapkan dengan matang. Beragam faktor yang mempengaruhi perkembangannya masyarakat, perkembangannya masalah, beragam tantangan tengah dihadapi, baik itu global maupun nasional, tidak terlepas dari pendidikan tinggi berkualitas dalam menyiapkan SDM unggul yang mampu bersaing secara global. Perguruan tinggi harus beradaptasi dengan cepat dalam menyampaikan skill dan kompetensi baru mahasiswa supaya dapat menjawab beragam tantangan yang dihadapi. Adanya program pendanaan yang bertujuan untuk meningkati kualitas dan relevansi lulusan pendidikan tinggi, meningkat kualitas dosen, kurikulum, dan proses pembelajaran pendidikan tinggi. Upaya penanggulangannya untuk mengakselerasi kampus merdeka. Pemerintah mengalokasikan pendanaan bagi PTN maupun PTS, dapat mencetak lulusan Unimba dan mewujudkan kampus yang unggul, mandiri, dan berbudaya, serta dapat memberikan manfaat luas termasuk bagian Kalimantan Timur. Selanjutnya yang terlahir, ketujuh, mutu atau kualitas pendidikan di daerah terpelosok. Hamalik tahun 2001 di Yogyakarta yang biasa disebut juga dengan kota pelajar pun juga masih mengalami kekurangan tenaga pendidikan. Minimnya tenaga pendidikan juga berdampak bagi para peserta didik, seperti kurang maksimalnya pembelajaran yang mengakibatkan prestasinya kurang maksimal. Guru memiliki peranan penting dalam mendidik siswa. Dalam pengoptimalan mutu pendidikan di Indonesia, salah satu syarat terwujudnya pendidikan yang bermutu yaitu kualitas tenaga pendidikan yang baik. Kurangnya guru di daerah pedesaan juga menyebabkan seringnya berpindahan ke daerah lain. Faktanya guru sering datang terlambat ke sekolah karena jarak rumah yang jauh. Di sisi lain, masih banyak ditemui rendahnya kompetensi guru yang nantinya akan berpengaruh pada kualitas pendidikan. Di daerah pedesaan masih banyak guru yang belum sarjana, dengan itu nantinya juga berpengaruh pada peserta didik. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi perkembangannya permasalahan ini, adanya pandemi COVID-19 ini di sekolah yang kekurangan tenaga pengajar. Mereka kesulitan dalam pembelajaran, terutama para siswa sekolah dasar. Orang tua merasa
kesulitan dalam mendidik anak-anaknya hingga menitipkannya ke tempat bimbingan belajar. Hal tersebut disebabkan guru hanya memberikan soal tanpa adanya penjelasan materi yang detail karena pertama kurangnya guru dalam sekolah tersebut. Jika guru sekolah dasar harus menguasai semua mata pelajaran mereka, akan kesulitan karena pada akhirnya materi yang disampaikan kurang efektif. Hal seperti ini membuat suasana belajar kurang kondusif. Jika guru tersebut mengajar di kelas A lalu kelas B ditinggal pelajaran juga tidak efektif. Belum lagi dengan materi yang berbeda dan guru kesusahan dalam pemberian materi. Selain menurunnya prestasi peserta didik, kekurangan tenaga pengajar menyebabkan kualitas dalam suatu sekolah menurun. Selanjutnya, upaya penanggulangan permasalahan ini yaitu untuk mengatasi berbagai masalah kurangnya tenaga pengajar. Banyak cara yang harus dilakukan untuk mengurangi permasalahan ini. Dalam hal ini perlu adanya tindakan dari pemerintah dengan memberikan perhatian kepada sekolah-sekolah di daerah terpencil berupa memberikan sarana dan prasarana pendidikan yang dapat mendukung pembelajaran sesuai yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 2 yang berbunyi setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Makna dari pasal tersebut yaitu tentang hak dan kewajiban pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Sekian, itulah hasil presentasi saya hari ini. Jika ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.